Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apakah kabar kalian sehat semua hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semua hadir hari ini? Hadir, Bu. Ya. Kemarin katanya Agustinus sadar sakit. Apakah sudah sehat Agustinus? Sudah sehat, Bu. Sudah. Oh, alhamdulillah puji Tuhan ya. Kalau sudah sehat nanti bisa mengikuti pelajaran hari ini ya. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita awali kegiatan kita pagi ini dengan berdoa. Ibu minta untuk Agus Wijaya, karena dia ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Ya, Bu, terima kasih. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Wah, selesai. Terima kasih Agus Wijaya untuk memimpin doa hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, berdoa merupakan salah satu wujud rasa syukur kita untuk menikmati untuk apa saja karunia Tuhan yang telah diberikan, baik itu kebutuhan jasmani kita maupun rohani kita. Karena kita sebagai manusia bukan hanya butuh kebutuhan jasmani, makan, pakaian, dan rumah, tapi juga kita membutuhkan kebutuhan rohani, salah satunya itu adalah pendidikan yang bisa didapat dengan jadi dengan menimba ilmu diharapkan kita bisa menghadapi dunia sehingga kita tidak akan ketinggalan dengan yang lain. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, hari ini materi kita adalah tentang permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah supaya kalian bisa mengerti apa saja permasalahan ekonomi, baik itu nanti Ibu jelaskan yaitu ada ekonomi klasik dan ekonomi modern, serta nanti kalian akan mencoba bagaimana menganalisis informasi dan data-data tentang masalah ekonomi untuk perencanaan pemecahan masalah tersebut. Ya. Oke. Nah, sebelum mulai, Ibu akan tanya dulu hari ini sudah sarapan sebelum sekolah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dewi, sarapan apa pagi ini, Dewi? Ayam goreng dong, Bu. Ayam goreng. Erni, sarapan apa hari ini? Tadi kita makan bakwan saja, Bu. Barang Sarapan. tidak ada kita macam Dewi dong. Saya garam, Bu. Garam aja. Cerita garam aja ya ampun. Iya, sama nasi. Iya. Baiklah anak-anak ya. Ya, kalian mungkin setiap hari kebutuhan kita salah satunya adalah makan. Tapi kalian mungkin tidak tahu bagaimana caranya makanan itu bisa tersaji di depan meja kalian dan bisa kalian nikmati. Tentunya makanan tersebut diolah dengan menggunakan bahan-bahan, salah satunya adalah minyak goreng. Tadi Dewi ada makan ayam goreng, makan bakwan. Mungkin nanti pulang nanti cerita ibunya sudah menyediakan lauk pauk yang lain ya, yang menggunakan bahan tersebut. Nah, tetapi mungkin kalian tidak tahu seperti apa sih minyak goreng itu bisa sampai di rumah kalian dan dimanfaatkan, kita manfaatkan untuk mengolah bahan-bahan makanan. Nah, baiklah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa materi kita kali ini adalah tentang permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Ya, Ibu akan jelaskan dulu permasalahan ekonomi itu apa, ya, dan nanti di dalam sistem ekonomi klasik itu apa saja permasalahannya, dan dalam sistem ekonomi modern apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan dulu masalah pokok ekonomi secara umum dulu. Masalah pokok ekonomi secara umum adalah kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Jadi keinginan kita sebagai manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kita tersebut itu sifatnya terbatas. Ya. Nah, kemudian masalah pokok dalam ekonomi klasik. Klasik artinya lama, itu ada 3, yaitu masalah produksi,
Menyangkut usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda, itu produksi. Yang kedua, konsumsi, menyangkut kegiatan menghabiskan, yang kedua distribusi, yaitu menyangkut kegiatan bagaimana penyaluran produk tersebut hingga sampai kepada konsumen. Dan yang ketiga adalah masalah konsumsi, menyangkut kegiatan menghabiskan atau Barang dan jasa. kegunaan suatu benda. Yaitu tadi adalah permasalahan-permasalahan dalam ekonomi klasik. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video dan tolong kalian simak video tersebut. Video tersebut adalah ya bagaimana proses minyak goreng dari produksi sampai ke konsumen. Silakan perhatikan. Mbak. Ya, sudah selesai. Nah, tadi Ibu Sudah, sudah Bu. Tadi Ibu sudah menampilkan proses minyak goreng mulai diproduksi, mempersiapkan bahan baku, alat yang digunakan, kemudian pendistribusiannya seperti apa, kemudian sampai konsumen seperti kita, sampai di konsumen seperti kita ya. Jadi itu adalah alur-alur dari produksi, distribusi, dan konsumsi dari minyak goreng. Nah, untuk lebih memahami permasalahan ekonomi klasik ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Apa yang akan kalian kerjakan? Kalian akan mengamati apa saja permasalahan-permasalahan baik dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian kalian akan mencoba menganalisa kira-kira seperti apa untuk mengatasi permasalahan dalam ekonomi klasik tersebut. Jadi Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama akan menganalisa dan menemukan permasalahan dalam distribusi dari produksi. Kelompok kedua akan menganalisa permasalahan dalam distribusi, dan kelompok ketiga akan menganalisa permasalahan yang ada pada konsumsi. Kelompok 1 itu ada Agus Wijaya, Carita Waruwu, Asrianti, dan Daniati. Jadi kelompok kalian ini akan menganalisa permasalahan dalam produksi. Kelompok 2 yang akan membahas tentang permasalahan distribusi yaitu Erni Anaori, Baharudin, Sulaiman, dan Hermin. Baik, Bu. Yang ketiga akan membahas permasalahan konsumsi yaitu Dewi, Habibah, dan Agus Sadar. Silahkan kalian bergabung ke kelompok kalian masing-masing dan kalian akan mencoba menganalisa permasalahan tersebut. Baik, Bu. Siap, Bu. Oke. Bagaimana Dewi? Apakah ada masalah? Tidak? Belum, Bu. Sedikit lagi, Ya. Bu. Oke. Habibah, sudah mengerti? Baru deh. Ya, Bu. Sulaiman, hitung ini toh. Habibah. Sorry. Gimana Dewi? Tapi kita nggak ada mau tanya. Nanti kalau saya tanya dulu sudah ya. Saya Ini masalahnya kan kita pergi makan minyak tuh, minyak kan kemarin tidak ada. Nanti saya tanya dulu. Stop. Waktunya sudah habis. Sekarang waktunya kita akan presentasi. Kelompok 1, silakan presentasikan apa permasalahannya dan bagaimana kira-kira cara mengatasinya. Silakan. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 yang akan menganalisa permasalahan produksi. Coba siapa yang mau maju? Apakah Agus Wijaya, Carita, Asrianti, atau Daniati? Kelompok 1. Untuk masalah produksi. Masalah produksi. Ya. Kalau Hermin kan kelompok 2. Ya. Oh iya betul. Ya. Duluan kan? Siapa yang sudah Bisa selesai kelompok duluan? yang sudah siap
Bu kah? Boleh. Siapa yang sudah siap kelompok berapa? Kelompok Dewi 3 ya? Bu. Kelompok 3, silahkan Bu, Dewi. Bu. Ya, sebentar lagi ya setelah Dewi ya Erni ya. Oke, Bu. Silakan Dewi. Terima kasih teman-teman. Dari kelompok 3 membahas tentang permasalahan konsumsi. Di dalam konsumsi ini pengertiannya adalah menghabiskan barang dan jasa. Jadi pada saat mengkonsumsi itu Bu, ada permasalahan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Contohnya mungkin pendapatannya, kemudian mungkin selera masyarakat dan juga barang-barang yang tersedia. Kemudian ada transportasinya juga, Bu. Itu yang ada di permasalahan konsumsi. Karena kalau barang tidak tersedia, kita tidak bisa beli. Kemudian kalau kita tidak punya uang, kita juga tidak bisa beli. Kira-kira begitu, Ibu. Terima kasih. Apa ada tanggapan dari teman-teman kah? Ya. Ayo kelompok siapa tadi yang sudah siap? Kelompoknya Erni ya, kelompok 2 ya? Iya, Bu. Ya, silahkan Erni. Baik, teman-teman. Kita mau presentasikan hasil diskusi kita di kelompok 2. Kita berdiskusi tadi menyangkut masalah distribusi. Ya. Jadi, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, masalah ekonomi klasik distribusi. Permasalahan ekonomi klasik ini dalam hal distribusi yaitu bagaimana penyaluran barang yang diproduksi bisa sampai ke konsumen dengan waktu yang cepat dan juga jumlah yang sesuai. Nah, untuk mengatasi masalah distribusi ini, yaitu distribusi secara langsung agar supaya jalur distribusinya tidak terlalu panjang sehingga tidak memakan waktu yang lama. Itu saja. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil analisanya. Ya, satu kelompok lagi yaitu kelompok 1. Siapa yang akan maju untuk masalah produksi? Silahkan dari Agus Wijaya, Carita, Asrianti atau Daniati yang mau maju. Daniati itu, Bu. Daniati. Ayo Daniati. Sudah selesai kan? Yang produksi. Masih belum, Bu. Cara mengerti ke apa? Boleh saya bantu? Ermin itu, Ermin. Iya. Mana sudah? Daniati Asrianti bisa dibantu mungkin? Mana Asrianti? Daniati. Iya, produksi. Dong cara paham itu dong belum. Produksi. Apa produksi? Asrianti, misalnya kayak gitu produk tempe itu sudah. Produksi, Bu. Ayo, iya produksi. Yang produk tempe itu, Asrianti. Apa kira-kira permasalahannya? Produksi kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat. Betul. Nah, biasanya dalam produksi itu permasalahannya apa ya, Asrianti? Cara pengolahannya, Bu. Betul. Dan Cara pengolahannya yaitu dengan bahan baku. Bahan baku. bahan baku. Tidak ada, tidak akan kita berproduksi. Baik, tepuk tangan untuk Asrianti yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke, dari hasil diskusi kita tadi, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada, Bu. Saya, Bu. Oh iya. Bu, kan kita kemarin kan macam tadi Ibu jelaskan toh, kita masak semua kan ada pakai minyak goreng toh. Iya, betul sekali. Itu kalau minyak goreng kan kemarin kan sempat langka. Itu kenapa, Ibu? Ada yang bisa menjawab? Rebus saja toh, terus goreng kok rebus. Malas Habibah, ada bisa membantu menjawab pertanyaan Dewi? Habibah mungkin? Ya, saya Bu. Ya. Coba ulangi. Oh iya.
Iya, itu kata Dewi tadi kemarin katanya minyak goreng sempat mahal tuh kira-kira karena apa ya, permasalahannya di mana? Apakah ada di produksi, apa ada di distribusi itu? Bahan bakunya, Bu. Oh, bahan bakunya. Oh iya, iya betul sekali. Bahan bakunya ya. Ya, karena Bahan memang baku kelapa sawit. bahan bakunya minyak goreng ini termasuk salah satu komoditas penting sehingga dalam penjualannya itu berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Jadi kita tidak mengetahui hal itu. Yang pasti kita sebagai konsumen kemarin agak merasa ini ya untuk menggunakan minyak goreng karena ternyata kalaupun ada harganya sangat mahal sekali. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Silakan tunjuk tangan. Dewi? Saya, Bu. Ya. Dalam pembelajaran kali ini kita mendapatkan bahwa yang namanya konsumsi, distribusi, dan produksi itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan kita harus menggunakan atau menanganinya secara seksama, Bu. Karena dikonsumsi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, begitu juga distribusi dan juga produksi, Bu. Kayak tadi produksi itu karena kurangnya kelapa sawit jadi kita mahal di minyak goreng begitu, Ibu. Jadi 3 hal ini tidak bisa dipisahkan ya Dewi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih Dewi, tepuk tangan untuk Dewi yang sudah membantu Makasih Ibu. sama-sama, Bu. Oke, baiklah anak-anak, tadi pelajaran materi kita yaitu permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Untuk lebih jelasnya, untuk pelajaran yang akan datang, mungkin kita akan mencoba berkunjung ke pabrik tempe atau tahu yang dekat dengan sekolah kita. Gunanya apa? Kita akan mengetahui bagaimana sih proses produksi, distribusi, hingga bisa kita makan tersaji di meja makan. Itu saja yang Ibu jelaskan hari ini. Ya, sebelum kita tutup pelajaran kita kali ini, Ibu minta tolong lagi untuk Ketua Kelas Agus Wijaya untuk menutup pelajaran hari ini. Silakan, Nak. Oke, baik Bu, terima kasih. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Agus Wijaya untuk pemimpinan doa penutupnya. Aku akhiri pelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan tetap semangat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.